Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Rahmanti Afifah dari kelas MPIB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang elektroda pembanding, khususnya elektroda pembanding sekunder. Pertama-tama, apa sih elektroda pembanding itu? Jadi, elektroda pembanding adalah elektroda yang digunakan untuk mengukur potensial yang dihasilkan oleh suatu reaksi. Karena digunakan sebagai pembanding untuk mengukur suatu reaksi, syarat elektroda pembanding ini antara lain stabil, mempunyai potensial konstan, dan juga reversibel. Lalu, elektroda pembanding ini ada dua macam, yaitu elektroda pembanding primer dan elektroda pembanding sekunder. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan tentang elektroda pembanding sekunder. Elektroda pembanding sekunder adalah elektroda yang mempunyai nilai potensial tertentu yang tergantung pada konsentrasi larutan di dalam elektrodanya. Elektroda ini lebih banyak terdapat di pasaran daripada elektroda pembanding primer. Lalu untuk macam elektroda pembanding sekunder ada 3, yaitu elektroda pera atau Ag-HgCl, yang kedua ada elektroda kalomel atau Hg-Hg2Cl2, dan ada elektroda Hg-Hg2SO4. Yang pertama adalah elektroda Ag-HgCl. Elektroda ini adalah elektroda pembanding dengan sistem logam garam yang tersusun dari pasangan redoks Ag dengan AgCl yang menempel di elektroda Ag. Jadi di sini pada gambar elektroda pembanding Ag-HgCl digunakan elektroda berupa kawat Ag, lalu ada lapisan AgCl di luarnya, dan larutan yang digunakan adalah KCl. Untuk reaksi yang terjadi adalah AgCl yang fase solid berubah menjadi Ag fase solid dan juga Cl- dalam bentuk aqueous. Untuk potensial yang dapat dicari menggunakan persamaan Nernst, yaitu potensial sel sama dengan potensial standar Ag-HgCl dikurangi 0,0592 per 1 karena elektron yang terlibat ada 1 dan lognya tinggal konsentrasi Cl- karena aktivitas dari fase solid itu 1. Jadi langsung kita tulis log Cl-. Untuk potensial standar dari Ag-HgCl adalah 0,222 volt, sehingga untuk persamaan Nernst yang dapat digunakan untuk mencari potensial pada elektroda Ag-HgCl ini adalah potensial sel sama dengan 0,222 volt dikurangi 0,0592 log konsentrasi Cl-. Contohnya adalah apabila digunakan larutan KCl jenuh, maka didapatkan potensial sel sebesar 0,197 volt, dan apabila digunakan KCl sebesar 3,5 molar, didapatkan potensial sel sebesar 0,205 volt. Untuk kelemahan dari elektroda AgCl ini adalah sensitivitasnya terhadap cahaya. Cahaya dapat menyebabkan AgCl berubah menjadi Ag. Selain itu, elektroda ini tidak cocok digunakan untuk larutan yang mengandung ion kompleks seperti ion amonium dan juga ion cyanida. Untuk kelebihannya adalah dapat digunakan pada suhu tinggi. Lalu untuk elektroda pembanding sekunder yang kedua adalah elektroda kalomel atau Hg-Hg2Cl2 yang merupakan elektroda pembanding dengan sistem logam dan garam tak larut. Elektroda ini tersusun dari pasangan redoks Hg dan Hg2Cl2 yang kontak langsung dengan merkuri. Jadi untuk gambar dari elektroda kalomel adalah ini elektrodanya berupa Hg dan juga kontak langsung dengan Hg2Cl2 dengan larutan berupa KCl contohnya, dan di sini terdapat endapan KCl. Untuk reaksi yang terjadi adalah Hg2Cl2 menjadi Hg2Cl liquid dan juga 2Cl- dan fase larutan. Untuk potensialnya dapat digunakan persamaan Nernst dengan rumus sebagai berikut. Karena pada reaksi ini melibatkan 2 elektron, sehingga di bawah ini dibagi 2, dan juga untuk lognya ini masih sama, digunakan hanya konsentrasi dari Cl- yang merupakan fase aqueous, dan juga dikuadratkan karena di persamaan reaksinya
di depannya 2. Lalu untuk potensial standar dari Hg2Cl2Hg adalah 0,268 volt, sehingga dapat dicari potensial dari elektroda Hg2Cl2. Contohnya adalah apabila digunakan larutan sebesar 1 molar, maka didapatkan potensial sebesar 0,283 volt, dan apabila digunakan KCl sebesar 3,8 molar, didapatkan potensial sel sebesar 0,245 volt. Untuk kelemahan dari elektroda kolomel ini adalah pembuatannya yang lebih sulit dibandingkan elektroda Ag-HgCl, dan terdapat temperatur maksimum dalam penggunaannya yaitu pada suhu 70 derajat Celcius. Berbeda dengan Ag-HgCl yang suhu maksimumnya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Lalu untuk yang ketiga adalah elektroda Hg2SO4 yang merupakan elektroda pembanding dengan sistem logam dan garam tak larut serupa dengan Hg2Cl2. Jadi untuk reaksinya adalah Hg2SO4 dalam fase solid menjadi 2Hg dalam fase liquid dan SO4 2- dalam fase aqueous. Untuk potensialnya masih sama, kita dapat gunakan bersama Nernst. Dengan di sini masih dibagi 2 karena elektron yang terlibat masih 2 elektron, dan juga tergantung dari konsentrasi SO4 2-. Lalu contohnya, apabila digunakan larutan berupa K2SO4 jenuh, maka akan didapatkan potensial sel dari elektroda ini sebesar 0,644 volt. Ya, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam presentasi ini. Selain itu, saya juga menggunakan materi yang dijelaskan di kelas secara sejelas. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.